Oke, teman-teman, balik lagi. Kita selanjutnya bakal belajar tentang enkapsulasi. Jadi menurut Copilot, enkapsulasi itu suatu prinsip dasar pemrograman objek yang dimana pembungkus data, atribut atau fungsi atau metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu unit yang disebut kelas. Nah, ini tuh fungsi untuk apa? Dia tuh untuk melindungi data yang tadi itu, atribut dan metode yang nggak diinginkan atau tidak mau dimanipulasi secara langsung di luar kelas. Kayak gitu. Nah, manfaatnya itu apa? Ada keamanan data, jadi dia dilindungi, jadi dia nggak bisa dimodifikasi dari asal kelas lain atau kelas di luarnya. Lalu dia modularitas, yaitu dia lebih terorganisir, tersusun rapi gitu dan lebih modular, jadi gampang untuk dikelola, bakal diupdate ke depannya atau diubah-ubah ke depannya. Secara kode ya, diubah secara kode. Lalu abstraksi, dengan ini kita bisa menyembunyikan dari penggunaan objek yang perlu-perlu aja kayak gitu. Contohnya kayak tadi kita mau ubah nama, kan kita di sini bisa langsung karyawan set nama. Nah, ini tuh dia belum menerapkan enkapsulasi. Nah, bagaimana cara menerapkan enkapsulasi? Kita jadi ada nama, ada modifier. Di Dart itu modifiernya ada dua, private sama public. Private ini dia hanya bisa diakses di kelas tersendiri. Jadi contohnya karyawannya aja, hanya bisa dimodifikasi atau diakses di kelas karyawan saja. Nah, yang satunya lagi adalah publik. Bisa diakses dan dimodifikasi di mana saja, kayak gitu. Nah, tadi video sebelumnya itu kita semua ini masih bersifat publik. Jadi kita bikin karyawan.nama ini, nah dia tuh bersifat publik kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau di C++ dulu tuh kalian nulisnya private ya, kayak gitu. Nah, tapi di Dart ini agak beda. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan enkapsulasi itu, misalnya kalian mau stringnya itu jadi si nama ini jadi private kayak gitu. Nah, ini kita tinggal tambahin underscore di depannya. Terus yang gaji ini kita tambahin juga underscore. Tapi jangan lupa untuk variabel-variabel ini diganti juga. Terus ini juga misalnya ini juga. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini kita udah pakai enkapsulasi. Nah, nanti dia kalau misalnya kita mau pakai nih, misalnya yang bawah tadi kita cetak, nah itu dia error. Begitu juga kalau misalnya kita tambahin, oh ya mungkin kan tadi udah pakai underscore depannya, kita tambahin juga, nah dia tetap error, nggak ngasih jalan. Nah, dia tetap error karena dia ini udah private, jadi nggak bisa langsung diubah kayak gitu. Terus gimana kita mau ubah? Itu kita bisa pakai namanya getter setter. Sudah masuk belum ya materinya? Oh ya, sudah. Jadi kita bisa pakai getter setter. Getter setter itu apa? Get itu tadi sesuai namanya. Untuk ngambil misalnya string get nama, string nama, return this nama, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita jalanin di sini, cara panggilnya di sini kita jalanin aja karyawan dot nama. Nah, ini kalau kita jalanin dia bakal cetak. Wih, kok nggak keluar? Kenapa dia tidak keluar? Alamak. Kenapa ya nggak keluar?
Sorry, sangat bodoh. Dia tidak keluar karena dia cuma ngebalikin aja, bukan dicetak. Jadi kalau misalnya kalian mau cetak, misal kalian print karyawan 1.nama kayak gitu. Ini kalau kalian jalanin, nah nama Budi. Nah tapi penulisan ini tuh dia masih terlalu panjang, jadi kita bisa ganti menjadi string get nama sama dengan this nama. Nah ini tuh apa? Jadi dia ini ngasih tau kalau nama ini ada variabel nama, tapi dia cuman bisa ngambil aja, nggak bisa di set. Nah apa yang diambil dia tuh dari variabel nama kayak gitu. Jadi kalau kita ini kita hapus, nah ini bisa sekarang si nama ini jadinya property, bukan metode lagi kayak tadi kayak gitu. Nah ini kalau kita jalanin hasilnya sama, Budi, yang keluar adalah Budi kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita coba set ya, misalnya di bawah kita ubah nilainya karyawan.nama sama dengan Joko. Nah itu nggak bisa karena nama ini bukan setter melainkan getter kayak gitu. Dia nggak bakal bisa dijalanin, ntar error. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya adalah setter. Jadi setter yaitu pengubahan nilai. Nah ini kita bisa tulis dengan set nama string value this nama dot value. Nah jadi nanti misalkan kalian tulis karyawan dot nama sama Budi Setiawan, terus kita print lagi, dia akan berubah Budi Setiawan. Nah tapi kayak bang bukannya sama aja ya mas kayak yang sebelumnya tadi, kenapa harus repot-repot? Nah perbedaannya di sini, kalau misalkan kalian bisa melakukan perkondisian di sini. Misal kalian mau if value contains itu mengandung apa nama, kita tulis this dot nama sama dengan value. Else itu kita tahu print nama tidak sesuai kayak gitu. Nah nanti ketika kita tulis Budi Setiawan, dia bakal berhasil. Waduh, error. Mungkin di sini terlalu ribet ya. Mungkin konteksnya kita ganti menjadi value, misalkan is not empty kayak gitu, nggak kosong. Nama tidak boleh kosong kayak gitu. Why is wrong with this? Kenapa ya dia? Oh sorry, ini salah nih, harusnya underscore. Nah terus kita run. Nah itu bisa. Tadi berarti yang ini tuh harusnya bisa nama. Nah ini kalau kita jalanin, nah dia bisa, tapi salah kita ganti Joko, itu dia bakal dicetak nama tidak boleh kosong. Oke, ini kita tidak boleh ganti, nama harus mengandung nilai sebelumnya kayak gitu. Nah ini kalau kita run lagi, karena kita ganti Joko Setiawan, nggak bisa karena nama harus mengandung nilai sebelumnya. Pas kita cetak lagi dia masih Budi. Misalnya kita ganti lagi Budi jadi Joko Budi, nah ini dia bisa Budi Joko Budi kayak gitu. Itulah tentang getter dan setter. Selanjutnya kita akan belajar apa lagi ya? Bekerja. Oke, itu udah. Oke, udah semua ya.
Mungkin itu aja untuk ini. Terima kasih.